Tuntunan Tuhan. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 15, dilanjutkan dengan 19 sampai dengan 23. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya lalu pergi ke tanah Israel. Namun setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Setelah diperingatkan dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sungguh sangat ironis, para gembala yang sederhana bersukacita menyambut kanak-kanak Yesus. Demikian juga ketiga orang Majus yang pandai dan bijak datang dari jauh untuk menyembah dan memberikan persembahan kepadanya. Tetapi kelahiran kanak-kanak Yesus mengusik Raja Herodes yang haus kekuasaan. Karena merasa kekuasaannya terancam, hati nuraninya menjadi buta dan ia pun mengeluarkan perintah yang keji sekali, yaitu membunuh semua anak-anak di bawah umur 2 tahun di seluruh Bethlehem. Kanak-kanak yang terbunuh itu menjadi martir, walaupun mereka masih kecil. Mereka sudah berkorban sehingga kanak-kanak Yesus tetap hidup. Dan karena pengorbanan mereka, maka Yesus terbebaskan dari ancaman pembunuhan Raja Herodes. Semoga kita juga rela berkorban agar dia tetap hidup di tengah-tengah kita dengan berpedoman pada sabda dan kehendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku." Cucu keponakan saya masih berusia 7 tahun dan 4 tahun. Sejak kecil orang tuanya membiasakan mereka untuk mengikuti bina iman anak di gereja setiap minggu. Mereka sangat antusias untuk mengikuti BIA sehingga melebihi orang tuanya. Semoga setiap orang tua Katolik seperti keponakan saya yang sejak anaknya usia dini sudah mengenalkan iman melalui bina iman. Seperti kanak-kanak yang menjadi martir di zaman Raja Herodes, maka kanak-kanak masa kini adalah masa depan gereja kita. Kita wajib membimbing iman anak-anak kita agar iman mereka hidup dan terasah kepekaannya pada tuntunan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.